Oke teman-teman, kembali lagi. Oke, untuk selanjutnya kita bisa bagaimana sih cara kita menentukan yield point-nya setelah kita menemukan titik breaking point, maximum point, proportional point, elastic point. Nah, gimana sih cara kita menentukan yield point-nya? Kita juga sudah ada mendapatkan modul Young-nya nih. Ada yang kurva dan formula. Nah, bagaimana kita cara menentukan titik potong atau yield point atau titik luluhnya? Kita bisa melakukan dengan offset ya teman-teman caranya. Offset strain dan offset stress. Untuk offset strain, karena kita akan menggeser datanya sebanyak 0,02%, kita bisa tambahkan data ini, data strain, dengan 0,002. Ya, kita dapat datanya ya teman-teman, terus kita tarik sampai batas yang tadi ya teman-teman. Nah, ya, kita sudah dapat. Untuk stressnya, bisa kita copy saja data yang ini ke offset stressnya ya teman-teman. Lalu kita kebanyakan ya, lalu kita tarik, kita sudah dapat nih offset stress dan offset strainnya. Cara memasukkan ke datanya, kita bisa copy di sini, kita masukkan datanya ke sini ya. Ini bisa kita ubah juga ya teman-teman menjadi kurva stress strain. Nah, untuk ini kita bisa tambahkan saja ya di select data, terus kita add, bisa kita tulis dulu offset strain. Nah, kita bisa pilih saja atau select range datanya ya. Untuk X-nya itu ada di sini, kita bisa langsung saja. Terus untuk series Y-nya kita pakai yang stressnya, offset stressnya, kita Ctrl Shift. Nah, langsung saja ya teman-teman. Oke, kita lihat saja kurvanya ya teman-teman. Nah, didapat ya bahwa datanya baru segini. Kita bisa tarik saja datanya agar bisa menentukan titik potongnya. Oke, bisa kita tarik saja data yang stressnya. Maaf teman-teman, strainnya. Kita tarik saja ke di 170 mungkin ya. Kelebihan ya. Mungkin kalau di 200 juga tidak apa-apa. Di 170 ya. Kita sudah tarik datanya. Nah, untuk di stresnya teman-teman, kita bisa menggunakan data modulus yang tadi, data dari kurva modulus yang tadi, yaitu di persamaan regresinya, yaitu di sama dengan ini, ya sama dengan ini, kita bisa gunakan ini ya teman-teman. Kita copy dulu data yang C-nya ya, kita bisa gunakan data ini semua. Oke, kita copy, terus kita simpan di sini. Oke. Nah, terus bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, sebenarnya kalau kita ingin terus menambahkan datanya gitu ya, kayak kita mengikuti stresnya, kita mengcopy stresnya, didapatkan kurva yang hampir sama, malah sama gitu ya, kayak tetap akan melengkung, tetap akan mengikuti jalannya kurva ini gitu. Nah, gimana sih cara kita menemukan titik potongnya gitu ya? Nah, di offset stress ini, jika kita tidak ingin membuat kurvanya melengkung atau mengikuti, bisa kita gunakan data kurva modulus yang tadi ya teman-teman. Caranya yaitu dengan mengkalikan strain dengan modulus yang ini. Kita kalikan dulu modulus yang ini, kita kalikan, kita kunci ya teman-teman agar tidak berubah angkanya, terus kita kalikan dengan strainnya, lalu kita tambahkan dengan nilai C yang ada di kurva modulus yang tadi ya, kita kunci, lalu kita enter. Nah, kita dapat ya datanya, terus kita tarik saja, kita tarik. Nah, terus kita langsung masukkan saja ke kurvanya ya teman-teman. Kita edit saja datanya yang tadi, kita tambahkan di 170 ya, kita tambahkan di 170. Oke, nah bisa kita dapat ya teman-teman, ini ada kurvanya dengan titik potongnya di sini. Nah,
bisa terlihat ya teman-teman, ini titik potongnya sudah terlihat. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan bahwa titik potongnya ada di sekitar sini dan berapa titik yang ada gitu ya? Kita bisa langsung saja ke origin ya teman-teman. Kita ke origin. Kita buat kurvanya teman-teman. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini ada, kita blok saja datanya, terus kita plotkan, kita pilih yang lain, terus kita pencet ini. Ya, kita sudah dapat datanya. Terus kita ubah scale-nya menjadi 0, dan ini juga ya teman-teman. Oke, kita dapat grafik 1 untuk kurva stressnya. Lalu untuk offsetnya kita blok juga ya. Nah, terus kita plotkan menjadi line, terus kita ubah juga skalanya, kita samakan ya teman-teman agar tidak menumpuk juga. Terus kita ubah ini di 0,018, ini 0,02. Sini vertikalnya juga kita ubah di 500 dan ini 100. Oke. Nah, kita sudah dapat ya dua kurvanya, baik yang kurva straight line dengan kurva yang offset. Lalu kita pilih ke graph untuk menggabungkan kedua kurvanya. Kita open dialog, terus kita sudah dapat nih. Kita bisa satukan dengan berganti number of rows. Terus kita oke. Nah, kita sudah dapat nih kurva slash line yang berpotongan ya teman-teman. Bisa kita ubah juga ini. Kita ubah jadi warna apapun itu ya. Kita pilih warna pink ke. Oke, kita berbesar saja ya teman-teman. Nah, sudah dapat nih. Terus kita zoom saja agar bisa menentukan titik mana titik perpotongannya. Nah, sini bisa dilihat ya teman-teman, ada titik potongnya. Bisa kita tandai dengan menggaris di sini. Kita pilih shift, terus kita tekan. Nah, di sini ada titik potongnya teman-teman. Untuk membacanya, untuk membaca datanya, kita bisa pencet ini ya, screen reader, terus kita pencet di sini. Langsung kita dapat datanya di sini ya. Bisa kita copy juga, lalu kita paste ke sini. Nah, kita sudah dapat nih datanya teman-teman. Untuk data yang titik potongnya bisa kita copy saja di sini. Oke, kita perkecil lagi ya teman-teman. Nah, ini ya kurva stress strain-nya, ini juga bisa kita pindahkan. Nah, untuk yang ini ada offsetnya dan ini ada stressnya. Oke, sebelumnya kita sudah copy datanya, kita paste saja di sini. Ya. Kita paste saja di sini ya. Nah, kita sudah dapat datanya di sini. Oke, itu kita bisa copy saja. Kita ubah dulu. Ini kita copy di sini, terus kita paste di sini, terus kita ubah juga ini. Terus kita paste di sini. Ups. Salah pencet. Nah, kita sudah mendapatkan nih teman-teman titik-titik yang kita inginkan, yaitu ada breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yield point, dan juga modulus-nya. Nah, kita bisa pindahkan saja kurvanya ke atas, ke sini. Ya, kita sudah dapat nih titik-titik yang kita inginkan. Kita bisa saja masukkan, kita bisa langsung masukkan saja ke kurvanya teman-teman.
bisa langsung masukkan data ini ke kurvanya. Kita pencet ini, terus kita masukkan series name-nya, terus kita breaking point-nya, terus di X dan Y-nya. Oke, mungkin tidak terlihat, kita bisa ganti ya warnanya teman-teman. Di sini ya teman-teman, kita color, kita pilih warna yang kita inginkan. Di sini biar terlihat ya teman-teman. Oke, kita ganti saja buat yang data selanjutnya, kita tambahkan juga, kita add datanya, terus ini maksimum point, terus untuk X nya, terus untuk Y nya. Nah, terus untuk data selanjutnya di proportional point nya, terus di X nya, terus di Y nya. Kita tambahkan juga untuk elastic point-nya. Terus kita tambahkan juga untuk titik potongnya teman-teman, yield point-nya ya. Nah, sudah kita dapatkan semua titik-titik yang ada ya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan titik semuanya yang ada ya. Dimulai dari breaking point-nya ada di sini, lalu maximum point-nya ada di sini, dan lalu ada proportional point-nya ada di sini, dan elastic point-nya dan yield point-nya ada di sini ya. Nah, mungkin ini adalah akhir dari video ini karena kita sudah mendapatkan kurvanya dengan titik-titik yang ada. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa semuanya.